Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya tadi mesen ke Pak Jo selama mungkin supaya jangan banyak-banyak waktu yang saya harus isi. Baik, saya lanjutkan ya, kita langsung aja. Hadirat Tuhan masih oke semuanya. Nah, yang diceritakan oleh Pak Jo tadi semua adalah tentang praktek kenyataannya. Beliau sudah lakukan di beberapa tempat. Ya. Nah, memang agak sedikit kebalik. Yang akan saya sharing adalah kerangkanya, ceritanya. Tapi kalau film kan pertama ada trailer ya. Trailer itu bagian yang serunya, yang bagian Pak Jo tadi. Nah, mari kita belajar sekarang bagian yang urut-urutannya. Bagaimana, apa yang harus terjadi, apa yang sedang terjadi dan harus terjadi. PPT-nya boleh ditampilkan. Di dalam subtema di sini adalah disebutkan meredominate kota dan bangsa. Dalam subtema ini, saya sedikit ada pertanyaan sih. Terus terang saya tadi agak syok dengan jumlah yang hadir di kelas ini ya. Kan di sini kelas ditulisnya kelasnya flekmatis ya. Apakah benar ini semua dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini ketika tes itu hasilnya flekmatis? Enggak kan ya? Nah, kalau semua flekmatis segini agak mengerikan. Ya. Pasti agak sepi kita, gitu. Saya berharap tidak semuanya flekmatis. Oke, mari kita ambil ya, meredominate kota dan bangsa. Kalau ada kata redominate, berarti kita mengulang sesuatu yang sudah pernah didominate. Betul ya? Re itu kan mengulang. Nah, sesuatu yang sudah pernah didominate. Nah, saya berharap kita semua benar-benar menangkap ada dua hal penting, adalah kita ini adalah tubuh Kristus. Kita akan menjalankan yang Pak Jo tadi katakan keintiman, yaitu perintah Tuhan satu demi satu, tanpa melihat organisasi, golongan, atau apapun juga. Saya berdoa sungguh ada spirit of unity yang Tuhan turunkan, sehingga setelah kita belajar ini semua, kita kembali ke kota masing-masing. Bapak Ibu meredominate kota, tapi tidak ada perpecahan. Bapak tetap merangkul. Nggak semua orang bisa terima. Tadi Pak Jo bilang ribut banget kalau Mahanaim nyembah. Nggak semua orang bisa terima. Tapi itu bukan alasan untuk kita berkonflik dengan saudara-saudara kita. Karena ada hati Tuhan yang lebih penting dari itu yang untuk kita kerjakan. Nah, oke ya. Berarti kota-kota kita itu pernah, atau bumi ini pernah diduduki. Next slide ya. Pernah diduduki, tapi sekarang ini sedang tidak atau diduduki oleh pihak lain. Maka kita perlu menarik kembali, redominate kembali. Next. Kejadian 1 ayat 26 ya. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, Kejadian 1 ayat 26 ini Tuhan berfirman, manusia sudah diciptakan belum? Belum. Jadi memang Tuhan berfirman, Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa, untuk mendominasi. Aslinya rencana Tuhan adalah Bapak Ibu dan saya adalah mendominasi. Boleh nggak saya pakai rubah kata ini? Marilah, baiklah kita menjadikan manusia duplikat dari kita, Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah duplikatnya dari Tuhan untuk berkuasa, untuk meredominasi semuanya. Itu rencana Tuhan. Itu yang akan kita pegang sungguh-sungguh di sepanjang retret dan sepanjang nanti kita akan melayani ya. Kenyataannya dunia memang dikuasai oleh iblis. Dari mana kita tahu? Ya, kita tahulah ya. Di sekeliling kita mana lebih banyak orang baik atau orang jahat? Matius 4 ayat 9. Dan berkata kepadanya, ini iblis berkata kepada Tuhan Yesus, semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Bapak Ibu ya, kira-kira nih,
Iblis sedang berbohong nggak sama Tuhan Yesus? Nggak berani iblis berbohong sama Tuhan Yesus. Kalau iblis tidak sedang menguasai dunia dan iblis bilang, kalau engkau menyembah aku, semua ini kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku, Tuhan Yesus akan jawab, ngomong bohong kamu iblis. Ya kan? Jadi Tuhan Yesus mengerti, tapi tidak mengakui. Dia mengerti. Jawabnya adalah, enyalah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah dan berbakti kepada Bapa. Jadi itulah sikap yang akan kita ambil. Kita tahu, tapi kita jangan mengakui oh dunia ini dikuasai oleh iblis, jangan. Kita bilang, kuasa itu sudah diberikan, saya akan ambil alih. Dari mulut saya tidak akan keluar kata-kata bahwa engkau berkuasa. Itu penting Bapak Ibu. Statement itu penting sekali. Nah, untuk itulah kita harus restless, nggak berhenti, tidak beristirahat, tidak berhenti, dan ekspansif, terus berkembang. Dan saya yakin Tuhan Yesus menjawab Matius 4 ayat 9 dan 10 ini adalah karena Yesus sangat tahu akan kejadian 1:26, akan rencana Bapaknya yang dari semula. Oke, next slide. Kenapa disebutkan kota-kota dan bangsa-bangsa? Di Ulangan 32 ayat 8, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misahkan anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Perhatikan Bu ya, Tuhan secara spesifik bilang bangsa-bangsa. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang itu bangsa itu dicoba untuk disatukan ya. Bapak Ibu pasti pernah dengar lah globalisasi, World Economic Forum dan semuanya. Itu menentang firman Tuhan. Itu memang dia menentang. Jadi Tuhan udah bilang jelas bangsa-bangsa, tapi dia bilang satu. Ini ya Babel itu loh, menjadikan satu semuanya. Jadi memang kita harus meredominate, membebaskan bangsa demi bangsa. Karena apa? Karena firman Tuhan di Ulangan 32 ini. Tuhan nggak bilang gini, bebaskan semuanya, borongan gitu. Enggak. Karena memang Tuhan akan bekerja menggunakan bangsa demi bangsa, tapi iblis bekerja berdasarkan konsep dia disatukan semuanya. Dari zaman Babel sampai sekarang masih sama. Daniel 2 ayat 44, tetapi pada zaman raja-raja Tuhan semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya akan tidak beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Siapa kerajaan itu? Tuhan Yesus dan kita. Jadi Tuhan itu datang ke dunia jelas menawarkan pengampunan, keselamatan, pemulihan, kesembuhan, berkat, kesehatan, semuanya. Tapi ada satu bagian yang Tuhan tawarkan, yaitu otoritas. Yaitu untuk kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Nah, otoritas ini itu lebih disembunyikan oleh iblis. Tentu Bapak Ibu di sini saya lihat pastilah ada banyak gembala, ada banyak penginjil ya. Ketika kita menginjil, membawa nama Tuhan, orang diselamatkan, dibaptis dan pasti ada resistensi, ada perlawanan. Betul ya Bapak Ibu ya? Apalagi sudah mulai masuk karunia baptis roh dan lain sebagainya, perlawanannya akan makin kencang. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan otoritas ini, dia akan bereaksi paling keras. Karena ini akan mengembalikan kita kepada Kejadian 1 ayat 26. Manusia kembali berkuasa atas seluruh bumi. Jadi ingat dulu. Nah kemudian modalnya kita apa ini? Tadi yang Pak Jo bilang kan, di satu tempat. Memang betul, saya sangat setuju. Kita nggak akan perang bubat dengan semua roh. Dan memang Tuhan nggak bilang begitu loh. Ya, Tuhan nggak bilang begitu. Nanti kita lihat ya. Oke, next slide.
Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ada dua kata, kuasa dan kekuatan. Kuasa ini saya pakai bahasa King James Version-nya di bawah. Behold, I give unto you power. Katanya power sama ya, kekuatan, kuasa sama, tapi dalam bahasa aslinya disebutkan exousia atau authority. To tread on serpents and scorpions and over all the power. Power yang kedua ini milik siapa? Bapak Ibu, milik siapa? Milik iblis. Yang Tuhan berikan ke kita authority untuk berkuasa atas semua kekuatan musuh, dan tidak ada yang dapat melukai engkau. Itu janjinya. Jadi musuh itu punya kekuatan, ya. Loh, firman-Nya bilang begitu. Tapi kepada Bapak Ibu diberikan otoritas. Nah, otoritas inilah yang akan kita belajar. Otoritas ini sebetulnya adalah yang tadi Pak Jo bilang, yang di belakang kita yang bekerja, bukan kita. Bukan kita yang bekerja, bukan kita yang punya. Kita melakukan. Taat, tunduk, kita lakukan. Dan hasilnya kita redominate, kita akan ambil alih semuanya itu. Nah, saya mungkin repot nggak kalau ganti PPT yang satunya yang ada pengatur lalu lintas. Pengatur lalu lintas ini joget di jalan. Ya, dia tuh gayanya gitu, dia joget. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan. Itu ada mobil, ada truk, dia gini. Mobil sama truk itu berhenti. Dia ngasih kesempatan yang lain, jalan. Mobil sama truk itu berhenti karena kekuatan dia enggak? Enggak. Karena seragam, karena otoritas tadi. Ya. Dia enggak perlu dorong mobil itu pakai tenaga dalam, nggak perlu. Inilah konsep peperangan rohani yang kita lakukan. Kita itu tidak sedang beradu tenaga dalam dengan iblis, tapi kita sedang menuruti Tuhan yang punya otoritas untuk menghancurkan iblis. Kenapa truk itu nggak ada yang masuk gigi persneling nabrak dia? Karena kalau dia nabrak, jangankan nabrak, ngelanggar masuk, ditenda tilang, nabrak penjara. Jadi di belakang sang pengatur lalu lintas itu ada hukum, ada pemerintah, ada otoritas yang itu tidak bisa dilanggar. Ini yang saya ingin kita semua sadar. Seperti itu. Sistemnya sistem backing, ya. Jadi sistem backing itu tidak selalu negatif. Bapak Ibu, saya punya backing, bukan mafia, backingnya Tuhan. Otoritas itu dia melihat yang di belakang kita. Dia nggak melihat kita. Oh, jalan ya. Tuh. Dia joget. Dia nggak perlu ngotot kok. Dia santai. Kita mengikuti Tuhan juga seperti itu. Serius tapi santai. Truk berhenti, mobil berhenti, kendaraan lain berhenti. Dia suka cita loh, joget-joget. Nah, itu. Seperti inilah kita harus mengikuti Tuhan. Ada kuasa, tapi kita jalankan. Gak usah terlalu tegang. Next slide boleh. Next slide boleh. Nah, ini di Indonesia, di Sulawesi Utara. Taman Kanak-kanak Bayangkari 04 Ada Kota Mobagu, Sulawesi Utara, anak-anak siswa mengikuti pengenalan dan praktik rambu lalu lintas diajari menjadi pengatur lalu lintas dalam rangka kegiatan polisi sahabat anak. Dengan menggunakan seragam polisi lengkap layaknya polisi lalu lintas, anak-anak ini ada yang berani nabrak nggak? Anak-anak kecil yang pakai seragam ini. Kota Mobagu didampingi oleh para polisi yang karena bertugas. apa? Karena dia tahu di belakang anak kecil itu ada aturan undang-undang, ada pemerintah di belakangnya. Next slide. Potong-potong aja lah pendek-pendek. Bapak ini
Cacat. Ada nggak yang berani? Udah boleh di stop aja, nggak terlalu. Kembali ke PPT yang satunya lagi ya, maaf agak bola balik. Bapak ini cacat. Ada yang berani nabrak nggak? Nggak ada. Sekalipun kita muda, sekalipun kita siapapun kita, sekalipun kita cacat, ada otoritas di belakang kita yang akan membuat kita bisa meredominate kota demi kota, bangsa demi bangsa. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Itu adalah 100% bulat Tuhan yang melakukan. Bagian kita adalah, kata Pak Jo tadi, taat. Melakukan. Oke, next slide. Ini diambil dari buku The Believer's Authority, karangan Bapak Kenneth Hagin. Ya. Beliau menulis dalam buku itu, beliau membaca koran. Kemudian ada seorang yang 20 tahun diketahui sebagai pengemis meninggal di kamarnya yang disewa dengan sewa $3 seminggu. Jelek banget lah pasti $3 seminggu, Bapak bayangin. Dan setelah dikeluarkan, diproses ya, dirawat, dia mati karena kelaparan. Tapi ketika barang-barangnya diberesin, ikat pinggangnya ada uang 23.000 US dollar. Kalau nilai sekarang 368 juta. Bapak Ibu bisa bayangkan, menurut saya dia emang nggak tahu ya. Karena kalau dia pelit gitu ya, walaupun punya duit pelit, makanannya sembarang, tapi ya nggak sampai mati lah. Jadi dia sampai mati itu karena benar-benar dia tidak tahu bahwa dia punya duit. Saya nggak tahu, tidak dijelaskan ikat pinggang itu dapatnya dari mana. Tapi kalau kita tidak tahu dan tidak mau memakai otoritas itu, kita sama dengan pengemis itu. Dia seharusnya bisa membeli makanan yang terbaik, menyewa kamar yang layak, tapi dia tidak gunakan. Dan dia mati dihajar oleh penderitaan, oleh iblis. Saya berusaha gini ya, mencoba Bapak Ibu benar-benar menangkap nih. Di belakang kita, bahasa kasarnya, backingmu, backingku, bukan mafia, bukan 9 naga, tapi Tuhan Yesus yang berjanji untuk menyelesaikan semuanya. Dia pasti selesaikan kok. Dia pasti selesaikan. Oke, next slide-nya. Konsep koloni, ini tadi kan kita meredominate ya, menduduki kota, bangsa dan lain sebagainya. Tuhan tuh kasih tentang konsep koloni. Koloni ini gini, Indonesia koloninya siapa? Belanda. Saya kasih perbandingan nih, Singapura dan Malaysia koloninya siapa? Inggris. Mana yang lebih maju? Koloninya Inggris ya, ada Australia, New Zealand, Kanada, India, Singapura, Malaysia, Hong Kong. Terus apa yang menyebabkan koloni Inggris ini lebih maju dari koloni Belanda? Koloni Portugis lebih celaka lagi loh, Timor Leste. Yang sudah pernah ke Timor Leste, mungkin ada yang dari daerah Timor. Itu koloninya Portugis, ya. Maju nggak Bu Timor Leste Bu? Miskin ya. Iya. Enggak, poinnya gini. Inggris itu yang ketika dia menduduki satu negara, yang dia pindahkan itu adalah hukum, cara hidup, cara berpikir, dan mungkin lebih spesifik lagi standards. Setiap negara jajahan Inggris itu punya standar. Entah standar mulai bangunan, standar apapun juga dia punya standar. Standar hukum, cara berpikir dan cara hidup. Inggris pernah menguasai seluruh bumi dengan sampai ada slogan Britannia rules the waves.
Dan the sun never sets in British Empire. Matahari tidak pernah terbenam di jajahan Inggris. Itu kekuasaannya Inggris. Nah, sekarang dan Inggris di masa itu terkenal dengan slogannya Gold, Gospel and Glory. Hasilnya ya seperti kita sekarang semuanya. Nah, ketika saya doa, Tuhan tuh bilang, koloni yang akan kalian buat. Jadi kita kebalik ini sekarang, kita akan mengkoloni. Terima kasih Pak Jo, jalannya. Kita akan mengkoloni kembali bangsa-bangsa. Tapi yang kita bawa adalah otoritas Tuhan, hukum Tuhan, murni, pure Tuhan semuanya. Yang dari Tuhan semuanya. Dan koloni itu akan menjadi koloni yang paling berkuasa, yang akan mengembalikan ke Kejadian 1 ayat 26. Saya ketika berdoa, Tuhan terus kemudian apa ya hukum ini? Tuhan tuh kasihkan ada 4 ya, seperti 4 Injil, ada kasih, terang, air, dan garam. Ini yang Bapak Ibu harus bawa di gerejamu, di kotamu, di keluargamu untuk meredominate kembali. Dan nanti Tuhan akan kasih kepercayaan Ibu untuk Bapak Ibu untuk meredominate bangsa demi bangsa. Kasih. Apa yang bisa menahan kasih? Kasih ketika engkau dimusuhi. Makanya saya tadi bilang minta roh unity. Kita pulang dari sini jangan kemudian datang kemudian kita bilang saya belajar dari sini begini, ini yang benar. Nah, itu masalah. Kita beda kok. Bahkan sesama nih Pak Jo sama Mahanaim. Pak Jo sendiri bilang, saya kalau dengerin pujian penyembahannya Mahanaim gambreng. Lah apalagi orang lain. But that's not the point. Itu bukan poinnya. Poinnya adalah kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Poinnya adalah membawa kembali saudara-saudara kita punya kuasa seperti yang Tuhan rencanakan. Kuasa atas dirinya, kuasa untuk mengendalikan emosi, kemarahannya, kuasa untuk kesembuhan, kuasa untuk semuanya. Tidak ada yang akan bisa menahan kasih. Karena dia adalah pribadi Tuhan sendiri. Hal yang kedua yang Tuhan berikan adalah terang. Nah, ketika Bapak Ibu datang kembali nanti ke provinsi masing-masing, kota masing-masing, bawalah terang. Terang itu apa? Ya terang itu kalau orang lagi gelap dikasih terang, kasih lampu senter kek, lilin kek. Orang lagi banyak masalah, orang lagi pusing, gelap, bawalah jalan terang. Kebenaran firman Tuhan, kesabaranmu, kasihmu, pengertianmu, kau bagikan ke semua orang. Itu terang. Orang yang lagi putus asa dikuatkan. Orang yang dalam kegelapan dikasih terang. Ketiga, supaya nggak terlalu lama, adalah air. Tidak ada kehidupan tanpa air, Bapak Ibu. Air bicara membersihkan, pengampunan, menguduskan, memberi kehidupan. Senjata kita kembali lagi untuk meredominate kembali kota, bangsa adalah yang 4 ini. Kasih, terang, air. Ketika orang dalam kekeringan, tolonglah. Ketika orang dalam kesulitan, dalam kekurangan, tolonglah. Ketika orang-orang jatuh dalam dosa, doakan. Ada firman Tuhan yang bilang, ketika Yesus selesai menghembusi muridnya dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus bilang, apabila engkau menyatakan dosa seseorang diampuni, maka dia akan diampuni. Betul nggak? Dan apabila engkau menyatakan dosa orang itu tetap, maka dosanya akan tetap. Ini loh otoritas tadi yang paling ditakuti oleh iblis. Bapak Ibu, bisa membuat orang yang berdosa diampuni. Loh, kurang hebat apanya? Presiden yang manapun nggak bisa.
Baru ngomong aja mau damai sama koruptor udah rame se-Indonesia. Ya kan? Damai lah, pokoknya duitnya dibalikin. Ribut, wah ngerti hukum ini, nggak ngerti apa. Kita enggak, kita datang kepada Bapa, Tuhan ampuni. Dan per definisi secara firman Tuhan, Yesus sendiri yang berkata, kalau engkau berkata dosanya diampuni, maka aku mengampuni dosanya. Kok nggak ada amin ya? Itu luar biasa sekali loh. Nggak ada yang seperti itu menurut saya. Ya. Garam. Kita tahu garam itu, saya itu, orang tua saya bikin roti. Nah, namanya orang manual ya, prosesnya manual tradisional. Kadang-kadang dalam setahun itu ada aja yang lupa. Kalau roti atau makanan lupa ngasih gula, Bapak Ibu yang di sini ada yang tahu apa akibatnya kalau lupa ngasih gula? Hah? Enggak, Bu. Kalau lupa ngasih gula, itu bentuk rotinya pucet. Karena yang memberi warna coklat itu adalah gula sebetulnya. Ya udahlah, percaya saya lah. Saya gede dengan orang tua tukang roti. Itu. Tapi jangan sekali-kali lupa ngasih garam. Rotinya akan bagus, tapi nggak bisa dimakan. Nggak ada rasa sama sekali. Mari berikan rasa pada setiap orang. Engkau mewarnai, engkau mencegah pembusukan, engkau mewarnai sekelilingmu. Engkau adalah garam dan terang dunia. 4 hal ini ketika kita bawa sebagai koloni balik, kali ini bukan atas perintah kerajaan Inggris tapi atas perintah kerajaan surga, dengan otoritas yang di Lukas 10 ayat 19. Ini harusnya membawa bangsa-bangsa, kota-kota, tapi dimulai dari diri kita, keluarga kita, yang mungkin kerja ada lingkungan kerja, sekolah, gereja, kota, dan bangsa. Kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Hati Tuhan sendiri. Marilah kita menciptakan manusia duplikat kita yang berkuasa. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas maut, berkuasa atas semuanya. Karena siapa? Ingat tukang pengatur lalu lintas tadi. Bukan dia yang dilihat, tapi sistem hukum backing yang di belakangnya yang dilihat, dan itu tidak bisa dibantah, itu pasti akan terjadi. Nah, oke. Saya next slide ya. Next slide ini adalah Kejadian 1 ayat 26 dalam bahasa Indonesia masa kini BIMK. Kemudian Tuhan berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita, seperti dan menyerupai. Ini loh, alasan saya tadi bilang duplikat. Jadi Bapak Ibu, saya itu duplikatnya Tuhan. Aminnya kurang kenceng kayaknya ya. Ya. Duplikatnya Tuhan loh, nggak main-main loh. Berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil, semut, gajah, semuanya tunduk. Itu Kejadian 1 ayat 26. Nah, saya ingin tambahkan satu ayat ini. Masih ada waktu ya. Oke, saya mau tambahkan ayat ini, yaitu gak ada di situ, kayaknya sudah selesai ya. PPT-nya udah habis ya. PPT udah habis. Satu ayat ini Ibu Bapak Ibu ditampilkan aja. Kejadian 41 ayat 44. Kejadian 41 ayat 44. Saya baca ya. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Ini yang tadi Pak Jo maksudkan. Ketika Bapak Ibu datang tadi mengamat-amati, ini tadi yang urusan harapan saya adalah Bapak Ibu segera bereskan tuh, yang urusan pribadi, urusan keluarga, gereja, semua beres. Dan sekarang tinggal meredominasi kota, bangsa. Ya.
Ini aneh loh. Ayat ini siapa yang ngomong? Firaun. Firaun itu siapa? Lambang penguasa dunia, lambangnya penguasa dunia. Dia ngomong dari mulutnya sendiri, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Saya mungkin kesaksian sedikit ya di sini. Kami ada ibadah, kami memulai ibadah di Sunter awal tahun ini kira-kira. Ibu Panglima udah pesenin, ini bukan tempat gampang, ini tempat peperangan. Ada banyak spirit ini. Dan kita merasakan beratnya peperangan itu seperti apa, serangan itu seperti apa, kita merasakan. Tapi Tuhan itu bilang gini, nah setia aja. Nah yang tadi bilang keliling 6 kali, setianya itu kalau yang untuk saya, ini untuk saya sih, bukan ini. Saya tuh kalau dari rumah ke kantor itu pasti lewat tempat kita ibadah. Jalannya ada 2, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Nah Tuhan tuh jelasin setia tuh gini, kamu doling nak tiap hari. Kalau pagi lewat sini, sore lewat sana, jadi keliling. Karena kalau berangkat kantor doling, kalau di Jakarta ya telat ya. Kalau spesial doling telat, kena macet. Cuma doa lewat. Tapi Tuhan bilang, setialah nak. Sampai Tuhan berikan ayat ini. Intinya begini, di tempat seperti Mesir, itu kuasa gelapnya udah sangat kental. Kita nggak ajak semua setan berantem, tapi Tuhan buat Firaun sendiri ngakuin, aku berkuasa atas Mesir, tapi tanpa seizinmu orang nggak boleh gerak. Jadi di tempat Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tadi petakan, amati ukur kekuatan, ada kemungkinan memang harus begini. Ya mezbahnya dia terlalu kuat, belum saatnya dijebol, diangkat semuanya. Ya, kita berkatakan firman ini. Oke, kau memang masih sangat kuat bercokol, tapi firman ini ada. Gak boleh bergerak tanpa seizin saya. Kita tidak sedang mengumbar-umbar kekuatan, walaupun kita tahu bahwa otoritas Tuhan itu tidak terbatas dan otoritas itu membackup kita, membackingi kita. Yes. Tapi ketaatan, di Yakobus dikatakan tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Pertama tunduk dulu sama Tuhan. Disuruh ini nurut, disuruh itu nurut, suruh mengampuni nurut. Biasanya yang disuruh kurang enak. Kalau disuruh yang enak mah semua mau lah ya. Yang disuruh tuh biasanya kurang enak. Yang memotong perasaan ini loh, daging ini yang seringkali nggak enak. Tapi ya firmannya begitu, tunduk aja. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, nurut sama Tuhan, tadi Pak Jo juga bilang tuh, kita nggak usah ribut-ribut sama yang namanya si jahat tadi. Bapak Ibu baca nggak Yusuf perang tengking-tengking roh-roh di Mesir? Ada nggak? Ada. Nggak perlu. Dari mulut Firaun keluar kata-kata itu. Aku Firaun, tapi tanpa seizinmu gak ada yang boleh bergerak di tanah Mesir. Ajaib ya Tuhan ya. Otoritas diberikan pada kita untuk kita menduduki kembali kota, bangsa, dimulai dari yang paling kecil, dirimu sendiri tadi Pak Jo bilang. Kemudian keluargamu, gereja, komunitas, tempat kerja, sampai seluruh bangsa. Kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia duplikat Tuhan, berkuasa atas semuanya. Saya berharap ini semua memberi keyakinan kepada kita. Tapi
yang saya pesan berulang-ulang adalah pegang yang namanya unity, karena unity itu disukai Tuhan. Tuhan itu nggak suka perpecahan. Tuhan nggak suka perpecahan. Pegang unity. Jadi ketika nanti Bapak Ibu bertemu dengan sesuatu yang lain, jangan berantem. Doa aja. Kita kan punya otoritas. Iblis akan pakai segala macam cara. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk menghalangi itu, untuk membuat berita tidak baik, membuat fitnah, mengancam, apapun juga. Tapi yang tadi Lukas 10 ayat 19, kita dikasih otoritas untuk menahan kekuatannya, dan itu tidak akan bisa melukai Bapak Ibu. Tidak melukai bukan artinya Bapak Ibu kayak dibungkus balon kristal, enggak sih. Keserempet-serempet kadang-kadang. Tapi kalau keserempet ya udahlah, luka-luka dikit dikebaskan aja, disembuhkan sama Tuhan Yesus. Pesan saya sungguh-sungguh adalah jangan ada perpecahan. Bapak Ibu akan kembali ke provinsi-provinsi, akan berhadapan dengan banyak orang, banyak pengajaran, banyak ini. Tapi miliki satu hal, kalau hati Tuhan, Kejadian 1:26 yang kita bawa, kita nggak perlu kok ribut berantem sama orang. Kita cukup percaya dan bawa yang namanya kasih, terang, air, dan garam. Dan itu akan menyelesaikan. Tuhan yang menyelesaikan, bukan kita yang menyelesaikan.